Oke, saya akan bicara soal mengenai ini ya, mengenai prinsip dari 80-20. Jadi apa sih prinsip dari 80-20? Nah, ini adalah salah satu buku yang ditulis oleh Richard Koch mengenai prinsip dari 80-20 ini. Atau kalau misalnya orang tahu bahwa ini adalah hukum Pareto ya. Pareto itu dari Itali. Jadi adalah kalau kalian googling kenapa disebut hukum Pareto atau apa latar belakangnya, boleh googling untuk lebih cari tahu mengenai prinsip 80-20 ini. Nah, namun dari prinsip 80-20 ini apa sih sebetulnya? Adalah hal yang di mana misalnya dari 100% kita cukup fokus daripada 20%-nya yang betul-betul kita anggap itu yang paling penting gitu. Intinya gitu. Untuk kita bisa meraih hasil 80 ini gitu. Itulah prinsip 20-80. Nah, sebelum kita membicarakan lebih lanjut, ada fakta-fakta menarik yang mungkin saya coba share ya, mengenai mungkin saya ini. Nah, kayak contoh, kita tahu bahwa di dalam setiap level kehidupan kita nih pasti akan menuntut kita yang berbeda. Dalam artian kita yang berbeda tuh kita yang menjadi better person ya, menjadi pribadi yang lebih baik. Kayak contoh mungkin awal tahun nih sudah ada badai ya di 2021, awal banget sudah ada badai nih buat AFC, mungkin juga buat kita sebagai leader-leadernya. Nah, ini adalah dituntut di apa ya, better person dari kita atau sesuatu yang berbeda dari kita. Apakah seperti tadi saya bilang, wah kita mau nyerang nih, nggak bisa, itu bukan gini. Kalau saya lebih memilih diam gitu ya, maksudnya dalam artian nggak perlu juga berdebat ya, karena ngapain juga berdebat untuk hal-hal yang kalau memang mereka nggak believe ya susah juga gitu, mau berdebat sampai kapanpun juga tidak ada ujungnya. Nah, balik lagi, lebih baik kita fokus. Makanya kita bahas prinsip 80-20 ini. Lebih baik kita fokus ke 20 ini nih, untuk kita bisa menghasilkan hasil yang luar biasa, lebih menghasilkan lah. Nah, hasil 80 ini justru mungkin bisa menjadi suatu jawaban, atau mungkin menjadi ini nih, daripada kita berdebat, lebih baik kita lihat hasil aja. Mungkin itu salah satu prinsip saya ya. Daripada cuma berdebat, dan akhirnya juga, karena kalau berdebat dan ya cuma hanya hasilnya cuma debat doang, dan untuk meyakinkan juga kalau emang nggak yakin juga ya susah juga gitu. Lebih baik kita menghindari aja, cukup dari hasil aja lah, itu sudah bisa jadi jawaban gitu ya. Nah, jadi kita harus ingat bahwa apa yang kita fokuskan itu menentukan realitasnya kita saat-saat ini nih. Yang kita fokuskan itu bisa menjadi realitanya kita saat ini. Apa sih yang kita fokuskan saat ini, apa yang kita jadi fokus kita di 2021 terutama ya, itu akan menjadi realita kita yang kita dapat di 2021. Bentar. Oke. Nah, nih, ini adalah fenomena di 2020 ya. Ini ada data 8 Januari 2021. Ini Elon Musk ini saat ini adalah orang terkaya di bumi nih. Kalau kita lihat pendapatan dia dari di bawah 50 billion tahun lalu, ini tiba-tiba melonjak hampir 200 billion di sepanjang tahun 2020. Apa ya rahasianya ya? Ini lonjakannya luar biasa loh. Untuk seorang Elon Musk. Elon Musk itu istilahnya ownernya Tesla lah, kalau mungkin lebih terkenalnya dengan mobil Tesla-nya ya. Ini Elon Musk. Atau kalau sudah pernah dengar PayPal, nah itu Elon Musk. Itu kedua, tetap Jeff Bezos, mantan juara pertamanya tahun lalu. Jeff Bezos juga mengalami kenaikan sepanjang 2020. Jadi ini mereka tetap ada progres ya, gitu. Walaupun mungkin isinya ada kenaikan, tapi kalau dilihat dari sisi sebelumnya mungkin tidak terlalu segimana, tapi tetap ada kenaikan. Begitupun Bill Gates. Mungkin kalau Bill Gates pada tahu ya, founder daripada Microsoft. Nah, Bernard Arnault, mungkin
beberapa orang kurang familiar sama Bernard ini siapa ya. Nah, Bernard ini adalah pemiliknya grup LVMH, atau kalau kita boleh bilang ya brand LV lah, Louis Vuitton. Nah ini Bernard Arnault ya. Nah, kalau yang ini pasti tahu Mark Zuckerberg, Facebook, WhatsApp, Instagram, itu di dia. Ini udah familiar lah. Nah, mungkin yang ini nih. Sekarang yang keenam, siapa ini? Tiba-tiba bisa muncul, melejit, muncul segini lah. Dari nggak ada, tiba-tiba muncul. Namanya Zhong Shashan. Ya. Saya juga nggak bisa ngomongnya yang benarnya gimana. Tapi ini gini, ini orang dari China yang tiba-tiba bisa mengalahkan kekayaan Jack Ma. Jack Ma pun nggak pernah muncul di sini, tiba-tiba ini bisa muncul. Yang salah satu yang saya baca dari dia punya 2 perusahaan, satu perusahaan air minum, satu perusahaan yang bioteknologi lah, intinya menciptakan obat COVID-3 ya. Nah ini sampai melejit begini. Jadi pandemi itu ada orang yang mungkin makin susah, ada orang yang makin melejit ke atas. Mereka semua juga ngalamin pandemi ya. Nah, namun ini kita harus belajar kenapa mereka bisa tetap meroket gitu ya. Kayak si Zhong ini tiba-tiba bisa muncul aja tiba-tiba jadi orang ke-6 terkaya dunia ya. Jadi orang Cina pertama yang ada di antara 10 besar muncul masuk gitu kan. Ini yang mungkin kita juga ya tadi kita nggak pernah bisa tahu ya hidup seseorang yang mungkin dulunya tidak terkenal, nggak pernah tahu siapa dia, tiba-tiba masuk di daftar Forbes ya. Ini kan dari Forbes ya, bisa-bisa muncul aja di sini. Ya kita namanya hidup seseorang nggak pernah ada yang tahu. Jadi yang penting kita berusaha aja, fokus aja, belajar aja. Nah, kita coba balik lagi ke Elon Musk nih. Ini ada apa ya sama Elon Musk sebelum kita ke hukum Pareto ya. Nah, bisa lihat di sini Elon's work, dia bilang jadwal kerjanya Elon itu benar-benar gila, dia bilang sini kan. Dia punya metode yang dia gunakan terstruktur setiap hari. Ya, setiap hari dengan impresif ya. Ini Elon Musk. Terus nah, lihat. Ini apa yang namanya kalau boleh dibilang agenda lah, buku agendanya dia tuh. Jadi dia segala sesuatu itu di pre-plan ya. Jadi direncanakan sebelumnya nih, pre-plan nih. Terus kita lihat fixed block of time on his schedule. Jadi dia betul-betul fokus sama satu hal, one thing ya, at one time. Dan dia bilang nih metodenya disebut time boxing. Ini saya nunjukin ini ada hubungannya dengan apa yang kita bahas ke belakang ya. Jadi untuk seorang Elon Musk bisa sampai ke arah tadi, bisa jadi orang terkaya di dunia dengan tadi kan di sepanjang 2020 dia bisa menghasilkan penghasilan yang luar biasa, lonjakannya luar biasa tadi yang seperti saya lihat di sini. Ini bukan berarti begitu muncul tiba-tiba, nggak ada gitu ya. Semua ini harus di planning. Semua ini harus direncanakan. Jadi nggak mungkin dari sini tiba-tiba bisa begini, oh ini keberuntungan. Sama mungkin seperti si Zhong ini juga ya, oh ini kayaknya orang beruntung nih tiba-tiba muncul. Nggak ada. Gitu. Ini semua pasti ada sesuatu yang mereka kerjakan yang mungkin kita nggak pernah tahu. Nah ini harus kita belajar dari mereka ya. Gitu. Nah, jadi di sini kita harus belajar seperti misalnya 90 days goal roadmap, weekly review, daily action plan. Nah, jadi dari hal-hal ini tuh kita bisa banyak belajar untuk bisa kita review. Akan mungkin kita punya goal setting di 2021, kita punya apa sih yang kita mau apa ya capai, achieve di 2021 ini. Nah, kita nggak bisa cuma sekedar bikin misalnya apa sih namanya kalau itu dream board, vision board, tapi kita nggak pernah bisa punya seperti ini nih. Nah ini daily ininya itu kayaknya susah gitu ya. Jadi betul-betul kita punya harus schedule kita yang lebih bagus ya. Jadi pre-plan ya gitu, everything pre-plan. Jadi betul-betul direncanakan, betul-betul kita pikirin direncanakan
apa yang harus kita jalankan ke depannya. Nah, dia bilang gini, when you focus on problems, you will have more problems. When you focus on possibilities, you will have more opportunities. Jadi kadang-kadang kalau kita fokusnya sama masalah, maka kita akan mendapat banyak masalah. Jika kita fokusnya sama possibility atau kemungkinan-kemungkinan, kesempatan-kesempatan, kita akan lebih banyak lagi opportunity ya, oportunitas gitu. Jadi makin banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita lihat. Nah, contohnya gini, ya mungkin saat ini kita AFC ini lagi ada problem soal tadi ya, viral masalah tadi. Kalau kita fokusnya di problems, ya itu tadi, you will have more problems. Tapi kalau kita lihat, oke nih, dari hal ini kita ada peluang apa yang bisa dapat? Seperti yang kita minggu lalu bilang, bad or good publicity is still publicity, gitu ya. Nah, ini kita bisa nggak kita manfaatkan dari bad publicity ini, gitu ya. Bad publicity yang diciptakan entah sama siapa, gitu kan. Nah, kita bisa nggak ambil itu, gitu. Jadi jangan kita fokusnya sama problems-nya. Waduh, problem lagi. Atau contoh mungkin yang sekarang kita lagi hadapi nih, yang paling gampang lah. Fokus sama problem barang. Aduh, nggak ada barang. Ini you will have more problems. Tapi kalau misalnya, aduh, nggak ada barang, gimana ya caranya? Gimana kita cari solusinya? Gimana ininya? Nah, kita mungkin akan mendapatkan banyak opportunities ya. Jadi, di sini tergantung dari fokusnya kita nih. Makanya saya bilang tadi, fokus, nanti kita belajar soal hukum Pareto itu salah satunya mengenai fokus ya. Yang kita akan belajar mengenai fokus. Karena gini, hidup kita tuh dikontrol sama apa yang kita fokuskan. Tony Robbins bilang begitu. Hidup kita tuh dikontrol dengan apa yang kita fokusin. Jadi kalau tadi kan, betul, kalau kita fokusnya sama problem, maka hidup kita dikontrol sama problem. Tapi kalau hidup kita difokuskan sama opportunity, atau ada suatu peluang, atau mungkin positive thinking, maka itu hidup kita akan dikontrol dari apa yang kita fokus. Nah, mungkin atau enggak boleh dibilang ini adalah semacam law of attraction ya. Law of attraction, jadi apa yang kita pikirin terus, itu tiba-tiba bisa menarik gitu. Nantilah mungkin saya juga masih belum mendalami mengenai law of attraction ini. Namun kemarin saya sempat sedikit dengar dari Dan Lok ya. Dia cuma bilang begini, salah satu law of attraction ya. Dia bilang gini, dia dulu pernah pengen punya mobil Mazda RX-8 kalau nggak salah. Entah kenapa dia bilang, gara-gara dia mikirin itu Mazda terus, di setiap jalan tiba-tiba muncul tuh semua Mazda. Jadi entah dari mana, kayaknya seakan-akan muncul lagi. Jadi seakan-akan ini pengen dibeli nih si Mazda gitu. Ya itu kayak seakan-akan law of attraction ya. Percaya atau tidak percaya, itu memang terjadi gitu. Dan itu pun pernah ya, maksudnya pernah kami alami juga gitu. Oh iya juga ya, itu pernah juga nih kita alamin. Ternyata ya itulah adalah salah satu daripada law of attraction. Nah, fokus. Ini ada singkatannya. Follow one course until successful. Jadi kita ikutin pada satu hal sampai sukses. Ya. Nah, ini nih, balik lagi ke tadi yang kita mau bahas mengenai Pareto Law, atau hukum Pareto. Jadi 80-20 prinsip ini dapat diaplikasikan untuk goal setting dan produktivitas kita. Jadi artinya gini, 20% aktivitas yang kita lakukan akan menghasilkan 80% dari hasilnya kita gitu. Jadi cukup dengan 20% kita beraktivitas, fokus, ini akan menghasilkan 80% hasilnya. Jadi misalnya gini, jika kita punya sebuah daftar nama gitu kan, sebuah daftar nama ada 10 item. Fokus ke 2 item yang terpenting. Coba fokus ke 2 item terpenting. Jadi misalnya kita 2021 ini pengen buat goal nih. Coba dari 10 goal.
semua di write down ya, dituliskan. Dari 10 ini, nanti setelah ditulis, kita pilih mana yang 2 yang terpenting nih, mana yang 2 terpenting. Nah, itu yang kita fokus. Jadi jangan segala, kita nggak ada bayangan, kita nggak ada target, tapi kita betul-betul harus tulis dari yang mana yang kita harus fokusin, mana yang kita mau, entah goal-goal apa yang ingin kita capai, tulis semuanya sepanjang 2021 ini ya, atau resolusi 2021. Nah, fokus ke 2 item yang terpenting. Mungkin Anda lihat ini kesalahan lo. Kadang Anda lihat nih, downline begini. Wah, ini jalan nih. Sorry. Jadi tulis 10 goal, 10 goal. Jadi tulis 10 goal atau aktivitas kita. Nah, yang pertama, coba pilih satu goal atau aktivitas yang yang mempunyai positif impact dalam hidup kita saat ini. Terus udah gitu, dari satu ini kita bekerja atas goal ini setiap waktu. Nah, coba kita tolak ya semua cobaan yang ada untuk kita bisa fokus sama small thing first ya. Jadi betul-betul kita fokus sama goal ini nih. Intinya kita jangan lagi tertarik mau lihat yang kiri, mau lihat yang kanan. Karena mungkin banyak banget nih yang mau kita goalnya mau kita capai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin banyak, terlalu banyak. Tapi coba lihat dari yang terlalu banyak itu, belajar. Coba pilih satu dulu. Dan itu kita pikirin ini yang bisa kasih impact yang besar buat hidup kita saat ini. Itu cara belajarnya ya untuk hukum Pareto ini. Dan gitu begitu kita fokus sama satu, terus kerjain tuh sama satu terus setiap waktu gitu ya. Seperti yang tadi dibilang sama Elon Musk ya, focus on one thing at a time. Jadi dia pun sudah melakukan hal yang sama, fokus gitu ya kan, satu ini at a time gitu, all the time. Nah, kita harus bisa nih tolak semua cobaan-cobaan yang bisa membuyarkan atau mengaburkan dari apa yang kita mau coba, goal apa yang mau kita coba capai. Kita betul-betul coba fokuskan gitu kan. Nah, jadi hukum Pareto itu dengan 20%, cukup dengan 20% aja, kita akan bisa menghasilkan 80% hasilnya. Daripada kita fokus ke 80%, mungkin bisa kebalik, hasilnya cuma 20% yang kita dapatkan. Mungkin kita nggak bisa dapat 100%, tapi kita coba 20% aja, kita fokus ke 20% itu, mungkin akan bisa menghasilkan 80%. Nah, kenapa saya share hal ini? Supaya kita bisa lebih fokus, karena semua pasti ada reason-nya. Jadi, apapun yang kami achieve ya saat-saat ini, apapun yang kami capai saat-saat ini itu karena ada satu fokus ya, fokus kepada hal yang 20 itu. 20 itu yang kita fokus untuk kita bisa mendapatkan hasil 80. Mungkin kita nggak bisa dapat hasil 100, tapi 80 aja sudah cukup. Makanya kita fokus ke 20. Nah, ini coba lakukan berulang-ulang kali, dan
work at those goal all the time, terus gitu kan. Kita kerjain. Saya yakin bahwa nanti kita pasti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi di bisnis AFC ini juga coba fokuskan terus gitu ya, saya yakin pasti akan mendapatkan bisnis yang lebih maksimal lagi ya di tahun 2021 ini. Terutama mumpung ini masih awal tahun, coba kita tentukan semua goal atau aktivitas yang akan kita lakukan, tentukan, pilih 2. Cukup 2 aja. Buat 10 goal, pilih 2. Buat 10 aktivitas, pilih 2. Dan fokus sama 2 itu, coba aja lakukan, pasti akan ada perubahan, pasti akan ada perbedaan. Kita akan lihat mungkin nanti di akhir tahun, banyak sekali perubahan yang sangat besar terjadi dalam hidup kita. Nah, big goal ya. Ternyata ada studinya nih, ada sebuah studi mengenai sikap dari orang kaya dengan orang miskin. Ini istilahnya sikap terhadap goal setting ya. Jadi sikap terhadap goal setting antara orang kaya dan orang miskin. Ini ada studinya. Nah, studi ini bilang begini. Dari studi ini 85% dari yang diwawancara di survei ternyata orang kaya itu punya one big goal gitu ya. Punya one big goal 85%. Dari semua yang disurvei ternyata 85% dari 100 orang berarti 85 orang kaya ya. Mereka punya one big goal. That they work on it all the time. Jadi satu big goal tapi mereka kerjakan itu terus-menerus all the time. Nah, terus gimana nih si poor people atau orang miskin? Ternyata misalnya dari 100 orang hanya 3 orang, 3%, only 3% poor people atau orang miskin yang punya big goal. Jadi 100 orang cuma 3 orang yang punya big goal. Dan mereka tidak mengerjakan itu sama sekali. Jadi cuma punya big goal doang, tapi mereka nggak kerjainnya. Nah, beda sama orang kaya, ternyata mereka punya big goal, dan mereka mengerjakan itu all the time, gitu kan. Nah, ini studi ya, dalam artian survei, studi mengenai sikap, lagi sikap orang kaya dan orang miskin terhadap goal setting, gitu ya. Apa yang mereka lakukan terhadap goal setting, gitu. Dan ternyata tadi, ternyata orang-orang kaya ini 85% punya one big goal, orang miskin hanya 3%. Orang kaya dengan 85% ini ternyata mereka benar-benar bekerja, melakukan itu, dan bekerja untuk itu, untuk big goal-nya itu all the time. Dan ternyata 3% cuman dari orang miskin yang punya big goal, dan mereka tidak mengerjakan sama sekali. Nah, Brian Tracy, salah seorang motivator, salesman dulu ya, terkenal lah, dia cuma punya advice gini, if you want to be wealthy, do what wealthy people do. Jadi jika kita ya pastilah mau sukses, coba kerjakan apa yang orang sukses kerjakan. Nah, dia bilang gini kan, pick one big goal and work on it all the time. Ambil satu goal. Nah, kalau hukum Pareto kan bilang 2. 2 big goal and work on it all the time. Nah, if you do it, will change your life now. Jika kita lakuin, itu akan merubah hidup kita sekarang. Nah, jadi kalau kita mau sukses, ya berarti kita harus melakukan apa yang orang sukses lakukan. Yang orang sukses lakukan adalah mereka ambil satu big goal, dan mereka kerjain itu dengan segenap hati, segenap waktu, energi dicurahkan untuk bisa mencapai big goal itu. Nah, saya nggak tahu teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, yang ada yang bareng-bareng Zoom malam ini, apa big goal kalian tahun 2021? Apa big goal kalian di 2021 ini? Coba renungin, tadi buat, sekali lagi, write down ya, tulis 10 goal, dan aktivitas apa yang akan kita lakukan, nanti pilih 1 atau 2 big goals yang betul-betul penting lah, yang harus kita lakukan, dan kerjakan itu all the time. Pasti akan ada perubahan nanti di akhir tahun. Ya. Nah,
ada quotes-nya bilang gini, when your goals are clear, you will come out with exactly the right answer at exactly the right time. Jadi jika goalnya kita itu jelas ya, jika big goalnya kita itu jelas, oh saya mau jadi Bushido, ini contoh ya, itu kan big goalnya jelas. Maka kita akan keluar atau kita akan mendapatkan jawaban yang tepat di saat yang tepat, gitu. Karena goalnya kita tuh jelas, ya. When your goal are clear, you will come out with exactly the right answer at exactly the right time. Jadi kalau big goal kita jelas, maka kita akan dapetin nih jawaban yang tepat di saat yang tepat. Ya, jadi coba renungin lagi kita semua, Bapak Ibu, coba renungkan kembali apa ya big goal-nya kita. Kita big goal-nya apa ya? Coba renungkan sampai jelas gitu kan. Buat 10 aja tulis dulu sampai betul-betul kita tentukan dengan jelas 1 atau 2. Nah, sehingga kita bisa dapetin jawaban yang tepat di saat yang tepat. Oke. Kita masuk ke group report ya. Nah, Bapak Ibu semua bisa lihat nih di sini. Saya jujur pengen tahu sekali, terutama saya tidak tahu banyak sekali ya new member dari Bali yang saya juga nggak tahu di siapa ya. Yang di Bali ini siapa saya nggak tahu jujur. Jadi kalau ada yang tahu, please let me know ya. Sebetulnya yang di Bali ini siapa sih gitu kan? Karena punya jaringan di Bali ya. Karena ini luar biasa loh. Dari 158 existing member, 52 itu new member. Angka kecil, tapi saya lihat presentasi luar biasa ya, besar ya. Secara presentasi besar. Karena saya tahu di Bali saya masih belum punya grup yang kuat gitu kan. Kalau misal di sini kita lihat kalau Jakarta ya udah lumayan lah gitu kan. Jawa Barat terutama Bandung itu yang paling besar. Itu Jawa Timur pun saya masih belum besar ya, 1000 pun belum nyampe ya. Tapi kalau misal ini ya coba kasih tahu saya. Nah, jadi bulan lalu Desember itu ada chatting nih. Ya, Bandung Basecamp. Jadi bulan lalu ini di Desember ada penambahan 1006 ya new member dengan dari yang existingnya segini. Ini totalnya 7.964. Kalau per hari ini ada sekitar 8.000 sekian ya, 300 atau berapa per hari ini. Jadi, nah, terus juga bisa dilihat bahwa dari sini ada grup sales kita itu segini, 10,7 M ya, 10,76 M lah, gitu, 10,7 M totalnya per bulan lalu. Jadi sepanjang bulan Desember ini grup sales-nya di grup DER ini lah ya, 10,76 M per bulan, ini per bulan. Nah, bulan lalu tuh 8 M. Jadi, kalau dilihat dari sini, report grupnya ini salesnya segini, 10,76, ada kenaikan 32,81% dari perbandingan bulan lalu. Namun, kalau boleh dibilang, memang new member kita nambah 14,45%, tapi kalau di-compare sama bulan lalu, masih besar bulan lalu secara persentase penambahannya. Jadi bulan ini kayaknya kayak seakan-akan dibanding sama bulan lalu kayak turun 26,19. Jadi bulan November pertambahan new member lebih banyak daripada bulan Desember. Tapi secara sales bulan Desember lebih besar daripada bulan November. Nah, kalau misalnya kenapa saya buat begini supaya kalian juga menduplikasi hal yang sama untuk grup kalian juga. Lihat aja di sini kan, bisa lihat ya di sini ya, ada di webnya kalian, di account-nya kalian bisa lihat dari situ total member berapa, total sales berapa, new member berapa, existing member berapa, itu bisa dipelajari. Nah, dari situ nanti kalian menduplikasikannya dan bisa membuat sesuatu seperti ini untuk kita mengencourage dan memotivasi grup ya, gitu. Oke nih, bulan ini oke naik segala macam, ayo bulan ini yuk kita
sama-sama buat goal lagi yang gimana, setting goal lagi untuk bulan ini bagaimana, itu tujuannya. Dan saya berharap itu jadi positif impact buat kita semua. Nah, jadi kalau secara pribadi nih, buat kita pribadi, itu memang saya lihat misalnya contoh, direct sponsor, pendapatan dari direct sponsor ternyata bisa naik nih, 51,48%. Ini yang saya juga, wow juga ya, tiba-tiba bisa up banget gitu. Dan ini kalau boleh jujur, ini direct sponsor terbesar selama 2 tahun lebih ya, kami jalanin, ini direct sponsor terbesar tuh di bulan Desember kemarin. Kan semua ada datanya ya, bisa dilihat. Nah, income pun juga income pun juga naik, jadi 23,57%. Jadi income kami pun naik 23,57%, direct sponsor pun juga naik. Jadi di sini report sales group-nya semoga bisa diduplikasi gitu kan. Kalian buat hal yang sama ke grup-grup kalian untuk kasih tahu juga dan untuk saling encourage gitu kan ya. Nah, jika misalnya saat ini, aduh saya masih belum bisa mencapai, belum bisa, kayak seakan-akan pengen nyerah ya. Aduh, benar-benar mau give up nih gitu. Kayaknya susah jualan barang AFC, ini kemahalan atau bla 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 bla. Nah, mungkin when you feel like giving up, remember this was Jeff Bezos back in 1999. 22 tahun yang lalu Jeff Bezos kayak begini nih, bisa lihat kan? Cuman Amazon juga cuman begini tulisannya, amazon.com gitu kan. Benar-benar jelek lah. Kalian bisa lihat nih kan jelek banget ya gitu. Tapi ya inilah yang mungkin sekarang kalau boleh dilihat, ini adalah orang kaya kedua gitu kan di dunia. Padahal tahun 99 kayak begini. Nah, jadi kita betul-betul tidak boleh never lose hope, never give up. Bisa lihat nih, Jeff Bezos dulu, sekarang. Obama ya, dulu, sekarang. Nah ini nih orang kaya, orang paling kaya nomor 1 di dunia, Elon Musk. Dulu, sekarang kan. Dulu nih rambutnya hampir botak nih. Ini karena subarasi, langsung gini. Rambutnya ada ya. Ini overclaim. Salah satu contoh overclaim. Jangan. Ya, jadi, ya ini pasti dioperasi lah. Gitu. Sehingga ada rambutnya sekarang. Tapi waktu muda nih nggak ada rambutan nih. Gitu. Waktu udah kaya, nomor 1 dunia, langsung punya rambut kan. Oke, nah, saya cukup menarik dapat video ini, di mana mengenai fokus to never give up ya. Nanti kita coba, saya putarin videonya. Nah, ntar kita lihat ya, bareng-bareng ya. Acompáñame a ver esta historia de vida. Comienza la competencia de la vida y ¡pum! Te caes. Todos toman ventaja. Un nuevo año y parece que no lo vas a lograr. Tus pensamientos te traicionan. No lo vas a lograr. Ríndete. Sin embargo, recuerdas tu entrenamiento y tu corazón late fuerte. Para ti nada es imposible. Tus sueños son más grandes. Primera vuelta. Y aunque parece que todavía la cosa no va bien porque todos están muy lejos de ti, tú te esfuerzas. Te concentras en ti. Disciplina. Vamos, esfuerzo. Tú mismo puedes hacerlo. Y cuando parecía imposible lo que tenías que lograr, señoras y señores, primera dificultad superada. Segunda dificultad superada. Ahora viene lo más difícil, llegar al primer lugar. ¿Será que puedes alcanzar a la líder? Claro que sí, te esfuerzas y allí está. Tu campeonato está en las manos. En la vida no pierdes cuando te caes, pierdes cuando te rindes y no te puedes rendir. Para ti nada es imposible. Vamos, levanta tus brazos, vamos a ganar. Oke. Nah, nggak usah fokus sama bahasanya, yang mana kita nggak ada yang ngerti ya. Cuma yang saya tahu, yang saya bisa ngerti adalah dia bilang impossible, terus sama disiplin ya, dia bilang apa gitu. Nah, ini ada kata-kata en la vida no pierdes cuando te caes, pierdes cuando te rendes. Ini artinya, saya sampai googling ya artinya. In life, you don't lose when you fall, you lose when you give up. Jadi dari video ini kan kita lihat anak kecil ini jatuh pertama kali kan, tapi walaupun dia jatuh dan ketinggal jauh, selama dia tidak nyerah, pasti menang. Ya, ini video lucu tapi apa ya? Buat saya wow gitu kan, dia nggak nyerah gitu ya, walaupun udah ketinggal jauh, udah jatuh, udah ketinggal jauh, tapi dia nggak mau kalah. Jadi hidup ini
in life you don't lose when you fall. Jadi dalam hidup ini kita tidak kalah ketika kita jatuh, tapi kita kalah ketika kita nyerah. Jadi kalau kita sekarang jatuh, jangan anggap itu kegagalan, gagal gitu kan. Enggak, tapi kita kalah tuh kalau kita nyerah, ya. Acompáñame. Nah, ini kata-kata ini saya suka ya. Karena your future is not ahead of you, but inside of you. Stop looking around and start looking on the inside, gitu ya. Karena masa depan kita itu bukan di atas kita atau di luar kita, tapi dalam kita. Jadi stop lihat-lihat ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke atas, mulai start looking on the inside ya. Nah, gitu. Jadi suaranya jelas. Sorry, suaranya jelas. Fitri bilang suaranya nggak jelas. Suara jelas. Yang lain bagaimana? Jelas. Jelas ya? Jelas, bro. Oke, berarti Bu Fitri mungkin ini ya. Nah, yang saya share coba malam ini tuh begini. Ini tergantung dari apa yang kita mau capai. Tahun 2021 ini saya cuma evaluasi, kita mau achieve apa. Ranking tuh sebetulnya cuma just ranking gitu ya, just level rank di AFC itu ya kayak ranking-rankingan, tapi di balik itu semua itu sebetulnya menentukan dari income yang kita dapatkan. Di ranking itu menentukan ada income yang kita dapat. Nah, jadi mungkin saya cuma ya katakan kan apa sih samurai shogun gitu ya, tapi bukan sekedar hanya pendekar-pendekar Jepang begitu aja, namun dari situ tuh ada di balik itu adalah pada saat kita achieve di situ, itu menentukan kita bisa dapat berapa ya dari bisnis ini, kita bisa dapat berapa. Itu sebetulnya yang lebih bermaknanya di situ. Nah, ini Bapak Ibu semua coba fokus lagi buat 10 ya, coba tulis lagi 10 goals atau 10 aktivitas yang akan kita lakukan sepanjang 2021 ini. Entah hari ini, entah minggu ini, entah bulan ini. Coba terus lakukan itu, karena saya percaya disitulah kita bisa achieve daripada goal-goal yang akan kita targetkan gitu kan ya. Jadi gini, misalnya saya mau coba achieve nih samurai lah atau apapun juga, saya tetap harus buat write down. Hari ini berapa ya? Ini harus bisa gimana ya? Jujur dari AFC ini dulu mungkin saya istilahnya background-nya ya, kebanyakan di dunia usaha yang selalu mainnya project. Nah, project itu mungkin seakan-akan jadi kayak alam mimpi terus ya. Oh, nanti kita dapat project nih tahun depan, kita ada project gini-gini. Jadi kita ngomongnya tahun depan, project tahun depan. Memang betul bisa terjadi. Cuma untuk saya belajar goal setting daily goal setting itu enggak. Karena mungkin saya belajarnya selalu mimpinya tahun depan. Project besar tahun depan, atau enggak nanti 6 bulan lagi. Nah, jadi terlalu lama. Namun di AFC ini saya belajar hal yang baru, dan saya belajar satu hal mengenai daily goal setting gitu ya. Karena income kita kan harian. Dari situ saya belajar bahwa ternyata iya ya, saya belajar dari daily goal setting, di situ membuat saya jadi lebih fokus sama hari ini gitu. Misalnya hari ini harus ngapain, hari ini harus gimana, itu saya jadi belajar. Jadi hal yang baik yang saya pelajari selama 2,5 tahun di AFC ini adalah mengenai daily goal setting. Kayak contoh gini, misalnya kita punya achieve samurai. Nah, dari tahun ini awal dari tanggal sekarang 11, dari tanggal 11 sampai tanggal 25 September itu berarti kita harus berapa? Sisanya berapa lagi? Berarti misalnya kurangin dia 365 dikurangin berapa hari lagi nih. Nah, di situ kelihatan ini kira-kira kita harus berapa pairs per hari. Nah, untuk mencapai berapa pairs per hari ini itu mungkin nggak gitu kan. Misalnya dari sekarang kondisi saya sekarang. Misalnya sekarang saya berapa sih? Misalnya 2 atau 3 pairs.
Hanes suaranya kencang banget. Ketawanya. Nah, dari 2-3 pers per hari ini, kira-kira mungkin nggak saya sampai 25 September itu sampai samurai? Contoh aja gitu. Nah, kita belajar dari situ. Belajar untuk kita breakdown. Jadi, kalau kita mau achieve sesuatu, kita juga belajar. Dari situ saya belajar ya. Jadi, pengalaman dari level rank ini, saya belajar hal mengenai di breakdown gitu. Misalnya saya mau ini, saya breakdown. Kalau sampai sini kira-kira berapa? Karena saya berhitung kan, berarti berapa pairs per hari. Nah, pairing ini bisa, berarti kan kalau pairing kan berhubungan, misalnya 10 pairs, berarti 10 pairs kali 2, berarti 20 box. 20 box di kiri, 20 box di kanan. Berarti 40 box per hari kalau kita mau 10 pairs. Nah, dari situ kan kita bisa lihat, ada nggak nih sales kita 40 box per hari, di mana kiri kanan. Nah, itu kan kita berhitung terus. Jadi dari situ kita buat bisa dengan breakdown, otomatis kita lihat, bisa achieve nggak nih, segala sesuatu kita bisa terukur. Nah, jadi semua yang apa yang terjadi, itu semua ada terukurnya, jadi tidak dengan langsung, oh kita bisa nih, go Bushido, langsung Bushido. Belum tentu gitu, karena itu betul-betul, apalagi sekarang 30.000 pair, itu bukan sesuatu yang mudah ya, untuk didapatkan. Saya suka dengan ini, karena ini betul-betul di breakdown kan, difokuskan, nih kita harus begini nih, dengan untuk bisa mencapai 40 box, dengan tim yang ada, gimana nih, ini semua bisa kita breakdown. Jadi tergantung nih target kita mau berapa. Jadi kan kalau misal 10 pairs berarti kita 3 juta per hari. Dari 3 juta ini kalau misal dikali 30, kalau kita tiap hari bisa 10 pairs, berarti kalau dikali 30 sebulan 30 hari, otomatis kita akan dapat 90 juta. Itu di luar bonus bulanan, di luar bonus sponsor. Jadi betul bisa 100 juta per bulan. Nah, kalau misalnya target kita 50 juta per bulan, berarti gimana? Jadi 50 juta dibagi 30. 50 juta dibagi 30 berarti sekitar 1,5 juta lah. 1,5 sampai 1,75 juta per hari yang kita dapatkan. Berarti kalau segitu, berarti berapa pair ya? Berarti hampir sekitar 5 sampai 6 pairs. Kalau kita level diamond, dengan kita level diamond berarti 5 sampai 6 pairs per hari. Nah, 5 sampai 6 pairs berarti 5 kali 2 atau 6 kali 2 berarti sekitar 10 sampai 12 box per hari kiri kanan. Total lah ya. Enggak 10 sampai ya 5 6 ya berarti dikali 2 lagi berarti sekitar 20 sampai 24 box per hari total kiri kanannya. Jadi dari situ kita breakdown kira-kira gimana ya. Nah, dari situ pun juga kita bisa urutin lagi. Ini tim kita mana yang lebih kuat, mana yang lebih bisa nentuin, bisa mana yang bisa lebih kita fokuskan. Jadi dengan kita belajar hukum Pareto pun juga kita bisa lihat mana ya tim saya yang mungkin yang harus saya fokuskan. Dari 10, misal dari 10 nama, kita bisa pakai ya. Jadi hukum Pareto ini bisa kita pakai juga, misalnya kita buat list nama nih, siapa yang calon leader kita, atau sudah jadi leadernya kita listkan 10 nama ini. Dari 10 nama ini, kita pilih 1 atau 2 yang bisa membantu kita achieve goal-nya kita. Nah, dengan memilih itu, otomatis kita bisa lebih fokus ke mereka, fokus on one thing ya, at a time. Nah, kita fokus terus ke situ, sehingga nanti akhirnya hasilnya pasti akan beda. Hasilnya pasti akan beda. Jadi, hukum Pareto pun bisa dipakai buat tim ya. Jadi, sama gitu kan. Kita nggak mungkin bisa fokus dalam ke-10 leader yang ada secara bersamaan, itu nggak mungkin gitu. Bisa juga, tapi untuk kita bisa mencapai lebih banyak, kita harus fokus kepada 2 gitu ya. 2 leaders yang mungkin pada saat itu apa ya, kita lihat ini on fire nih gitu. Contoh yang paling gampang lah, ini on fire nih. Ya udah fokusin gitu. Itu mungkin bisa membantu kita dapetin lebih banyak lagi.